Sesampainya di kantor, dengan cepat Naurin berjalan masuk ke dalam. "Ada yang bisa saya bantu, Nyonya?" tanya staf lobi menghampirinya. "Aku ingin bertemu dengan suamiku. Tuan Labrayan sedang pergi keluar, Nyonya. Nyonya bisa menunggunya di sana. Mari, saya antar." "Tidak bisa. Ayo cepat, telepon dia." "Ponsel Tuan Labrayan tidak aktif, Nyonya. Tuan berpesan kalau ada orang yang mencarinya, suruh menunggunya di ruang tunggu." "Itu kan orang lain. Kalau aku istrinya, tidak bisa disamakan dong. Kalau begitu, mana Richard?" "Tuan Richard di ruangannya, Nyonya." "Ayo pengawal Danto, antar aku ke ruangan Richard." "Baik, Nyonya." "Kenapa Nyonya muda jadi sensi sekali?" batin staf lobi. Danto membawa Naurin menaiki lift pribadi Labrayan. Setelah sampai di atas, Danto menunjukkan ruangan Richard yang tepat bersebelahan dengan ruangan suaminya. Brak! Terdengar suara pintu ruangan yang dibuka paksa oleh Naurin. "Nyonya?" Richard beranjak dari duduknya. "Cepat cari tuanmu sampai dapat. Aku menunggu di ruangannya," perintah Naurin. "Baik, Nyonya," jawab Richard. Naurin pun masuk ke dalam ruangan suaminya, sementara Danto kembali ke dalam mobil karena takut dengan kemarahan Naurin. Naurin menuju ke balkon ruangan tersebut, melihat pemandangan di bawah kantor dari atas. Seketika, kedua mata Naurin membulat, melihat Labrayan turun dari mobil diikuti oleh seorang wanita. Kemudian, wanita itu berlalu setelah mereka saling bersalaman satu sama lain. Wajah Naurin memerah karena emosinya yang memuncak. "Dia benar-benar membuatku marah hari ini," gumam Naurin seraya mengepalkan kedua telapak tangannya. "Sayang." Labrayan membuka pintu dengan nafas yang memburu karena berlari. Terlihat raut wajah Naurin yang begitu menyeramkan menyambutnya di sana. "Sayang, aku bisa jelaskan." "Tidak perlu," teriak Naurin dengan kesal. Aku tidak butuh penjelasanmu. Kau sudah mengingkari janjimu untuk terus mengantar dan menjemputku. Kau juga tidak menghubungiku sama sekali saat kau tidak bisa ke sana, hingga aku harus menunggu. Nomor ponselmu tidak aktif dan aku susah menghubungimu. Tapi ternyata kau sedang pergi bersama dengan seorang wanita. Dan yang paling membuatku benci, aku melihat kalian berdua secara langsung. Aku membencimu." Naurin berjalan melewatinya begitu saja, namun Labrayan menarik tangannya. "Jangan pernah kau menyentuhku. Aku tidak sudi." Naurin menepis tangannya dengan kuat dan berlalu meninggalkan ruangan. "Sayang, aku minta maaf. Aku bisa menjelaskannya padamu. Kumohon." Labrayan terus menyusulnya dan merengek. Namun sepertinya emosi ibu hamil ini tidak dapat dibendung lagi, hingga Naurin tidak menghiraukannya sama sekali. "Jangan masuk, atau aku akan membencimu seumur hidupku," ancam Naurin saat Labrayan hendak memasuki lift bersamanya. Labrayan terpaku mendengar perkataan Naurin. Pintu lift pun terbuka, bergegas Naurin berlari keluar dengan lelehan air mata di kedua pipinya. "Ayo cepat kita pulang." Naurin memasuki mobil dengan cepat. "Baik, Nyonya." Danto melajukan mobilnya meninggalkan halaman depan kantor. "Sayang, sayang." Labrayan berusaha mengejar mobil Danto. "Jangan hiraukan dia. Cepatlah." "Baik, Nyonya." Danto terus mempercepat laju mobilnya hingga Labrayan tertinggal jauh di belakang. Dia sangat menyebalkan sekali. Bagaimana bisa dia berkencan dengan seorang wanita saat istrinya sedang hamil? Apa kau juga begitu pada istrimu, ha? Naurin menatap Danto. Tidak, Nyonya. Berarti hanya suamiku saja yang seperti itu. Tapi aku yakin Tuan Labrayan tidak mungkin melakukan hal itu pada Nyonya. Mungkin wanita tadi hanya teman bisnisnya saja. Dalam dunia bisnis seperti Tuan Labrayan, dia akan terus menemui banyak sekali orang yang bekerja sama dengannya, baik itu wanita ataupun pria. Mereka hanya bekerja sama, Nyonya, bukan berkencan. Percayalah padaku. Bagaimana bisa Tuan Labrayan yang begitu mencintai Nyonya bisa melakukan hal seperti itu? Danto mencoba menenangkannya. Bisa aja kan mereka sering bertemu lalu tumbuh benih-benih cinta. Itu mungkin terjadi kalau Tuala Brian masih lajang atau tidak mencintai Nyonya. Berbeda ketika Tuala Brian begitu mencintai Nyonya.
Dia tidak akan memandang wanita lain di depannya. Dia terlalu sibuk untuk memikirkan nyonya setiap detik di otaknya. Mana mungkin ada waktu untuk menyukai orang lain? Benarkah? Kau sedang tidak membelanya, kan? Saya netral, nyonya, tidak membela siapapun. Saya mengatakan itu karena saya sudah mengalaminya sendiri. Ketika hati sudah sibuk mencintai satu orang, tidak akan ada waktu untuk memulainya kembali dengan orang lain. Itulah pria sejati. Dan aku yakin Tuan Labrayan adalah pria yang sejati. Terlihat dari caranya memperlakukan nyonya. Sudah jelas kalau dia sangat mencintai nyonya. Percayalah, bahkan saya sendiri sampai bingung. Kenapa orang sedingin dan sekasar Tuan Labrayan bisa patuh pada seorang wanita, yaitu nyonya muda. Norin menghapus air mata di kedua pipinya dan mulai tersenyum tipis. Apa dia terlihat begitu mencintaiku? Norin mengulang. Sangat mencintai nyonya. Saya yakin. Untuk itu dengarkanlah dulu penjelasan Tuan Labrayan. Saya yakin. Nyonya sangat sensitif karena bawaan dari kandungan nyonya. Tapi nanti juga bakal reda sendiri emosi nyonya yang menggebu-gebu tadi. Baiklah, aku percaya padamu. Aku jadi lega setelah mendengar perkataanmu, pengawal Danto. Kau akan dapat bonus lagi di akhir bulan. Naurin tersenyum. Tanpa bonus pun aku akan tetap berbicara sesuatu yang benar, nyonya. Kau yakin tidak ingin mendapatkan bonus dariku? Jangan, nyonya, saya juga menginginkannya. Danto meringis kuda. Dasar. Tiba-tiba sebuah mobil melaju di samping Danto dengan pintu yang terbuka. Nyonya, lihatlah ke samping, ujar Danto. Naurin yang masih sibuk dengan layar ponselnya mencoba melirik ke arah yang dimaksud. Ya Tuhan, suamiku. Naurin membuka kaca mobil belakang dengan cepat. Sayang, maafkan aku, teriaklah Brian seraya mengeluarkan separuh badannya dari jok belakang mobil. Kau sedang apa? Bagaimana kalau ada mobil lain yang menyerempetnya? Ayo hentikan mobilnya. Baik, nyonya. Danto menepikan mobilnya di pinggir jalan tersebut, diikuti oleh mobil yang ditumpangi oleh Labrayan. Naurin turun dan menghampiri Labrayan yang berlari ke arahnya. Kau ini bagaimana? Kenapa melakukan hal bodoh seperti itu? Naurin memukul lengan suaminya. Aku kehabisan cara untuk meminta maaf padamu, sayang. Awas aja, kalau sampai kau mengulanginya lagi. Aku tidak akan segan-segan memukulmu dengan tongkat bisbol. Tidak apa, asal kau memaafkanku. Aku bisa menjelaskan semuanya, sayang. Beri aku kesempatan untuk berbicara padamu. Baiklah, ayo pulang dan jelaskan padaku. Noren menarik tangannya memasuki mobil yang dikendari Danto, lalu meninggalkan tempat tersebut. Terlihat di sebuah ruangan kamar bernuansa gold, Tuan Andovi sedang menelpon seseorang di sana. Bagaimana kau bisa kembali lagi ke negara seberang? Lalu janjimu, apa kau akan mengingkarinya? Ujar Tuan Asegaf. Aku sudah berhenti mengusik hidup putraku lagi. Kau jangan menghubungiku lagi jika membahas hal itu. Aku tidak akan pernah melakukannya, apalagi untuk memisahkan kebahagiaannya, tegas Tuan Andovi. Kau masih bilang dia putramu setelah apa yang kau lakukan padanya. Cih, benar-benar tidak punya malu kau ini. Terserah kau mau bilang apapun. Aku tidak akan pernah merubah dengan pendirianku saat ini. Dan aku berharap urungkan obsesi putrimu itu untuk mendapatkan Labrayan. Karena dia tidak akan meliriknya sama sekali. Ingat ucapanku ini. Putrimu hanya akan tersakiti dengan perasaannya sendiri. Carikanlah pria lajang saja untuknya. Tuan Andovi mematikan ponselnya dengan sepihak. Sialan kau Andovi, pekik Tuan Asegaf. Melihat ayahnya yang kacau, Michelle berjalan mendekatinya. Ada apa, Dedi? Apa yang Tuan Andovi katakan? Dia tidak bisa menepati janjinya padamu karena dia sudah kembali lagi ke negara seberang. Begitu ya? Tidak apa, Dedi. Michelle tidak memaksakan. Michelle, carilah seseorang yang menyukaimu. Jangan yang kau sukai, agar nantinya kau tidak terluka. Tuan Labrayan sudah memiliki seorang istri. Sangat jauh bagimu untuk meraihnya. Itu suatu hal yang tidak mungkin. Kalaupun itu terjadi, kau akan menjadi perusak rumah tangga orang lain, yang nantinya akan kembali ke dirimu sendiri. Kau mengerti yang Dedi maksudkan? Tuan Asegaf memegang pundak Michelle. Iya, Dedi.
Michelle akan membuang jauh-jauh perasaan ini pada Tuan LaBryan. Maaf ya, karena sudah merepotkan Daddy hanya karena keegoisanku. Tidak masalah, Daddy tidak keberatan kok, nak. Tuan Asegaf memeluk tubuh putrinya. LaBryan dan Naurin sudah sampai di mansion. Mereka duduk di bibir kasur bersama. Ayo, jelaskan padaku, ada hubungan apa kau dengan wanita yang aku lihat tadi? Naurin membuka perbincangan. Baiklah sayang, wanita yang kau lihat tadi adalah brand ambassador dari perusahaan. Dia mengajakku sekedar makan siang bersama untuk merayakan kerja sama kami berdua. Dia juga sudah bekerja dengan baik sampai produk yang aku luncurkan mendapatkan peminat yang begitu banyak. Bagaimana tidak? Tayangan yang dia upload di sosial medianya bahkan tembus jutaan viewers. Itu sebabnya aku tidak enak jika menolaknya sayang. Bersumpah demi apapun, aku tidak ada maksud lain dengannya. Bahkan melihatnya saja tidak. Yang ada di pikiranku hanya kau dan baby kita. Tidak ada yang lain sayang, percayalah padaku. Kalau aku bekerja dengan profesional, jelaslah Brian panjang lebar. Naurin mengangguk begitu saja. Apa itu artinya kau memaafkanku sayang? Brian menatap ke arahnya. Kali ini aku memaafkanmu, tapi ingat, kau juga harus menepati semua perkataanmu tadi dengan baik. Awas saja, kalau sampai meleset sedikit pun. Aku pastikan kau tidak akan melihatku lagi di rumah ini. Kau mengerti? Iya sayang, terima kasih. Brian memeluk tubuh Naurin dengan erat. Tapi kenapa nomor ponselmu tidak aktif? Kehabisan baterai dan aku meninggalkannya di meja kantor untuk mengecasnya. Apa kau tidak melihatnya tadi? Tidak, aku terlalu sibuk denganmu yang menyebalkan itu sekali. Yang penting kita kan sudah baikan lagi. Brian menciumi kenang Naurin tiada henti. Ih, dahiku basah karena ilermu. Jorok sekali. Naurin berusaha melepaskan pelukan Brian, namun justru Brian mengeratkan pelukannya kembali. Lihatlah Gary, bukankah desain undangan ini sangat cantik sekali? Aubrey menunjukkan desain undangan yang akan mereka gunakan untuk pernikahannya. Iya nyonya, sangat bagus. Kalau begitu aku akan memilih ini aja. Kau setuju kan? Setuju nyonya. Sampai kapan kau akan memanggilku nyonya? Kau itu kan calon suamiku, bukan pengawalku lagi. Ayolah, panggil aku dengan sebutan yang romantis. Aubrey tersenyum menatapnya. Romantis? Seperti apa itu nyonya? Kau sama sekali tidak pernah pacaran ya? Aku kan sudah bilang nyonya, aku tidak ada waktu untuk melihat wanita selain kau, jawab Gary apa adanya. Aubrey tersenyum. Dia merasa bangga karena merupakan wanita pertama yang dilihat oleh Gary. Baiklah, bagaimana kalau kau memanggilku sayang? Apa bisa? Bisa, sayang. Hahaha, kau sangat kaku sekali. Aubrey menertawakan Gary dengan terbahak-bahak. Coba sekali lagi. Sayang. Hahaha, sudah cukup. Perutku sakit sekali. Aubrey mengelap air matanya yang jatuh karena tawanya. Aku harus bagaimana nyonya? Apa aku salah mengucapkannya? Dadamu terlalu datar dan kaku. Coba sedikit lemas. Tatap aku dan ungkapkan perasaanmu melalui kata sayang yang kau ucapkan. Aubrey mengarahkan wajah Gary untuk menatapnya. Sejenak mereka berdua saling memandang satu sama lain. Aku mencintaimu sayang, ujar Gary dengan seluruh perasaan yang tersalurkan di dalamnya. Kata itu mampu meluluhkan hati Aubrey seketika. Seakan Aubrey ikut merasakan perasaan Gary yang sebenarnya. Apa kau benar-benar mencintaiku? Aubrey memastikannya kembali. Sangat mencintaimu, tegas Gary. Kedua mata Aubrey mulai berkaca-kaca dan memeluk Gary. Aku juga mencintaimu, ujar Aubrey. Pernikahan mereka akan dilaksanakan minggu depan, dan hari ini mereka akan menyiapkan undangan terlebih dulu untuk disebar kepada orang-orang tertentu. Aubrey ingin sekali merayakan pernikahannya dengan mewah, namun Gary menolaknya. Dia ingin pernikahan yang sederhana, namun tetap terlihat elegan dengan sedikit tamu undangan yang datang. Penyewaan gedung tidak jadi Aubrey lakukan karena Gary memintanya untuk melaksanakan pernikahannya di mansion yang dia tempati saja, dengan hanya mendekorasi halaman luas di mansion tersebut. Sebelum kita menikah, aku ingin datang ke makam Tuan Edward terlebih dulu.
Aku ingin memintamu darinya. Bagaimanapun, dia tetap ada di hati kita berdua. Antarkan aku ke sana ya sayang, ujar Gary. Kau membuatku ingin menangis. Aku jadi merindukan ayah. Semoga ayah senangnya melihat kita berdua bersama. Dia pasti akan senang jika melihat putrinya tersenyum setiap hari, dan aku janji, aku akan membuatmu tersenyum setiap harinya, sampai kau lupa caranya untuk menangis. Gary mengeratkan pelukannya. Terima kasih, kau sudah mencintaiku seperti itu. Aku tidak tahu lagi kalau tidak ada kau di sini. Mungkin aku sudah sendirian dan tak tentu arah. Bahkan mungkin untuk tersenyum saja sangat sulit kulakukan. Sekarang berbahagialah bersamaku sayang. Gary mengecup keningnya. Besok aku akan membawamu ke rumah basecamp milik Mario. Aku harap kau dan dia tidak bertengkar lagi, hah? Katanya kau ingin ke makam ayah. Disitulah ayah dikuburkan. Apa kau tidak ingin memindahkannya sayang? Tanya Gary. Tidak, aku tidak akan melakukannya. Biarlah di sana saja. Lagian Mario juga merawatnya dengan baik. Aku sering mengunjungi makam ayah. Apa kau mau ke sana beneran? Iya, aku mau ke sana. Tapi kau harus janji tidak akan membuat kerusuhan di sana saat melihat Mario. Aubrey mengacungkan jari kelingkingnya hingga jari keduanya saling bertautan. Aku akan menahannya walau melihat wajah Mario yang selalu memancing emosi itu. Baguslah. Kau sangat pintar sekali calon suamiku. Sekarang giliran Aubrey yang mencium pipi Gary.